لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Duyufur Rahman, KBIHU, Uswatun Hasanah, dan Al-Abrar. Alhamdulillah, di hari yang ke-13 bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, kita dapat bertemu kembali dalam madu atau manasik duha yang insya Allah ini akan memperkuat perbekalan kita dalam pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan rute perjalanan yang pokok dalam pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Ada 4 tempat yang akan kita kunjungi, yaitu Mekah, yang dekat dengan Mekah ada Mina, kemudian Musdalifah, terakhir Arafah. Nah, 4 tempat inilah yang menjadi rute utama ketika kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Baik, untuk ke Mekah, di sini kita akan melaksanakan umroh wajib. Umroh wajib. Kapan kita laksanakan? Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita akan berangkat atau terbang dari Soekarno-Hatta menuju ke Jeddah itu di tanggal 15 Juni atau bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah. Artinya kemungkinan kita akan melaksanakan umroh wajib ini sekitar tanggal 26 sampai 27 Dzulqa'dah. Atau di tanggal 15 sampai 16 Juni. Ya. 15 sampai 16 Juni kita akan melaksanakan umroh. Nah, sebagaimana telah disampaikan, haji tamattu, umroh dulu baru haji. Nah, kita terbang itu kan di tanggal 15 jam 13.50, jam 2 kurang 10 menit. Nah, kemudian nanti akan mikot di Yalamlam, itu di pesawat, ihlal ihram. Nah, itu kan rukun-rukun umroh, ihram, kita di Yalamlam, di dalam pesawat. Kemudian nanti tawaf. Nah, tawafnya kemungkinan kita laksanakan di tanggal 27 Dzulqa'dah. Saya agendakan di tengah malam kita menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i setelah tawaf dan diakhiri dengan tahallul dan dilaksanakan secara tertib. Itulah pelaksanaan umroh. Jadi kalau diperkirakan, disebutkanlah bahwa pelaksanaan umroh wajib itu memakan waktu sekitar 2 hari. Nah, ini dilaksanakan di Mekah, di Masjidil Haram. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka kita akan berangkat menuju ke Arafah. Ini disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, hari di mana kita memulai niat untuk berhaji. Jadi tadi umroh sudah selesai di tanggal 20 Dzulqa'dah. Itu ada waktu sekitar 9 sampai 10 hari kita menunggu di Mekah untuk masuk ke tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu mikot pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan. Mikot zamaninya itu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, kapan kita berihlal ihramnya? Di hotel kita, di maktab kita. Jadi ketika mau naik bis, kita ucapkan ihlal ihram, labbaika Allahumma hajjan. Setelah itu kita perbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu terus kita lantunkan talbiyah
zikir, doa, dan baca Al-Quran sampai jumroh Aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya 8, 9, 10. 3 hari kita perbanyak talbiyah, zikir, dan doa dalam keadaan kita sudah ihram. Nah, dari sini, di tanggal 8 Dzulhijjah, kita menuju ke Arafah dulu. Saya pernah sampaikan bahwa hari Tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut Tarwiyah, asal katanya dari rawa yarwi tarwiyatan, maknanya merenung. Sebab di tanggal 8 Dzulhijjah ini, dari perjalanan di Mekah menuju ke Arafah, kemudian kita bermalam di sana, bermalam di Arafah, itu kita bukan mengobrol, bukan sibuk dengan main HP, tapi kita sibuk dengan merenung. Merenungkan sifat-sifat buruk dalam diri kita, merenungkan sifat-sifat buruk dalam pasangan hidup kita, sifat-sifat buruk dalam keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kita renungkan. Semua itu di hari Tarwiyah. Kita merenungkan sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita. Nah, kita bermalam di sana sampai tibalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Nah, ini 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Maknanya mengenal, mengetahui. Setelah kita renungkan di tanggal 8 sepanjang perjalanan sampai kita bermalam menunggu tanggal 9 Dzulhijjah, kita sudah tahu, sudah kita kenali sifat-sifat buruk apa yang ada dalam diri kita, sifat-sifat negatif apa yang ada dalam diri kita, yang dalam pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Nah, di hari Arafah ini kita laksanakan wukuf. Nah, jadi kalau di tanggal 8 Dzulhijjah yang kita laksanakan merenung, kemudian bermalam di Arafah. Di Arafah ya. Di tanggal 9 Dzulhijjah yang kita laksanakan adalah wukuf. Nih. Kita melaksanakan wukuf. Berdiam diri, ya. Dari kapan kita melaksanakan wukuf? Wukuf itu dilaksanakan mulai waktu zuhur. Sini mungkin ya. Ini kepotong di sini nih. Dari zuhur sampai maghrib. Nah. Jadi untuk waktunya wukuf di Arafah itu dari waktu zuhur sampai waktu maghrib. Ditandai dengan adanya khutbah Arafah. Nanti di tanggal 9 ya, tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaum Arafah ada khutbah Arafah. Nah, setelah selesai khutbah Arafah dilanjutkan dengan kumandang azan. Yang mana setelah azan tersebut kita melaksanakan sholat secara jamak takdim dan dikosor. Jadi sholatnya setelah khutbah selesai azan ada iqomah, kita sholat zuhur 2 rakaat. Selesai itu iqomah lagi, sholat asar 2 rakaat. Di jamak takdim. Nah, itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah dimulai dari waktu zuhur sampai waktu maghrib. Selesai waktu maghrib, kita bergerak. Dari setelah masuk maghrib itu menuju ke Muzdalifah. Nah, dalam perhitungan hari dalam Hijriyah, pergantian hari itu dari waktu maghrib. Artinya ketika wukuf di Arafah sampai maghrib, ini sudah masuk tanggal 10. Ini 10 Dzulhijjah. Nah, jadi di tanggal 10 Dzulhijjah malam, itu kita menuju ke Muzdalifah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sana, satu, kita mabit di Muzdalifah itu. Bermalam. Ya, bermalam di Muzdalifah, yang mana setelah itu juga kita mencari batu. Nah, mencari batu, yang mana batu di sini untuk melaksanakan jumroh ketika nanti kita berada di Mina. Nah, jadi mabit dan sambil mencari batu. Dan ingat, di Muzdalifah ini kita masih tadi, kita bertalbiyah sampai kepada tanggal 10 Dzulhijjah, selesai jumroh Aqobah.
Jadi masih ketika di Muzdalifah pun kita bertalbiyah, takbir, tahmid, tahlil, kemudian zikir dan berdoa, juga perbanyak baca Al-Qur'an. Jangan laksanakan ucapan-ucapan yang sia-sia. Perbanyak doa, zikir, kemudian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara sunnahnya kita meninggalkan Muzdalifah itu setelah waktu sholat subuh. Tadi mungkin terlewat ya, untuk sholat maghrib dan isya-nya di mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau melaksanakan sholat zuhur dan asar di jama' takdim, pasti maghrib dan isya-nya di jama' takhir. Sebaliknya, kalau misalkan zuhur dan asar di jama' takhir, pasti maghrib dan isya di jama' takdim. Nah, maka dari itu, karena di waktu zuhur, tadi di Arafah melaksanakan zuhur dan asar itu di jama' takdim, maka Nabi itu secara sunnahnya melaksanakan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah secara jama' takhir. Namun nanti kita melihat situasi dan kondisi. Apakah kita termasuk kepada rombongan yang awal berangkat ke Muzdalifah sebelum masuk isya, sehingga sholat maghrib dan isya kita dilaksanakan di takhir di Muzdalifah, atau kita berangkatnya justru ke bagian rombongan yang agak akhir, berangkat setelah isya. Maka ketika itu yang terjadi, kita laksanakan maghrib dan isya di Arafah sambil menunggu angkutan yang akan membawa kita menuju ke Muzdalifah. Nah, kemudian bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina itu, kalau sunnahnya setelah sholat subuh. Namun kalau misalkan tidak memungkinkan, khawatir kita tidak keburu untuk melempar nanti di tanggal 10 Zulhijjah di Jamarot, maka para ulama menyebutkan lewat tengah malam itu kita sudah bisa bergerak menuju ke Mina. Jadi ini di tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah malam itu kita berada di Muzdalifah. Nah, ketika menjelang waktu subuh sudah melewati tengah malam, kita bergerak menuju ke Mina. Atau secara sunnahnya tadi setelah sholat subuh menuju ke Mina. Nah, sampai di Mina, kita simpan barang-barang kita, beristirahat, mungkin nanti sarapan dulu, ya. Di waktu duha, atau sekitar jam setengah 9, jam 9, nah, di sanalah kita akan menuju ke Jamarot. Nah, ini ya, di tanggal 10 Zulhijjah, kita menuju ke Jamarot untuk melempar jumroh Aqobah. Kita hanya melempar Aqobah dulu di tanggal 10 Zulhijjah. Ini jumroh Aqobah. Artinya hanya 7 batu yang kita lemparkan di tanggal 10 Zulhijjah pada waktu duha. Nah, waktu duha. Nah, waktunya waktu duha. 10 Zulhijjah. Nah, di sini kita akan berangkat nanti setelah tiba di Mina, istirahat. Kalau tadi misalkan sholat subuh dulu, istirahat, sarapan, sudah bersiap-siap, kita berangkat menuju Jamarot, berjalan kaki, dan itu akan sangat padat ya, luar biasa, karena di sana kan puncaknya ibadah haji. Melaksanakan jumroh, dan jumrohnya ingat, hanya di jumroh Aqobah saja. Nanti kan ada 3, 1, 2, 3. Ini ula, ini wusto, ini Aqobah. Nah, kita hanya di sini dulu. Ini tanggal 10 Zulhijjah. Kita hanya melempar di sumur Aqobah saja. Sebanyak 7 buah batu. Selesai melempar jumroh Aqobah, maka kita melaksanakan potong rambut. Nah, silakan yang mau digunduli di sini. Dan itulah yang disebut dengan tahallul awal. Artinya bebasnya kita dari setiap larangan-larangan ihram. Kecuali satu yang disisakan, yaitu hubungan suami istri. Ini akan berakhir setelah tahallul tsani. Tahallul tsani itu kapan? Setelah tawaf ifadah dan sa'i kita laksanakan. Seperti itu. Jadi di sini setelah terjadilah tahallul awal. Nah, jadi di tanggal 10 Zulhijjah ini terjadi tahallul awal. Setelah tahallul awal,
kita kembali ke Mina, beristirahat, bersiap-siap untuk melaksanakan mabit lagi di Mina sampai hari tasyrik, ya. Jadi silahkan setelah potong rambut, setelah tahallul awal ini, untuk bapak-bapak sudah boleh lagi mengenakan pakaian yang berjahit. Nanti kita mabit di Mina dalam keadaan sudah menggunakan pakaian. Nah, bagi misalkan ada orang-orang yang memang punya kekuatan, punya kesanggupan, masih muda, tanggal 10 Zulhijjah ini bisa juga langsung melaksanakan tawaf ifadah. Jadi selesai dari tahallul awal, langsung bersiap-siap menuju ke Mekah. Namun ini akan memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Sehingga kemungkinan kita akan melaksanakan tawaf ifadah setelah nanti kita melaksanakan nafar awal atau nafar tsani. Setelah kita kembali ke Mekah, baru kita melaksanakan tawaf ifadah. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi di sana. Jadi untuk sebagian orang ada yang melaksanakan tawaf ifadah di tanggal 10 juga. Sehingga tahallul tsaninya itu sama dia dapatkan di tanggal 10 Dzulhijjah, tawaf ifadahnya. Namun, para ulama menyebutkan tawaf ifadah itu sepanjang di bulan Dzulhijjah. Silahkan. Tapi jangan sampai terlupa, karena ini termasuk kepada rukun haji. Kalau tidak dilaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Nah, jadi di tanggal 10 Dzulhijjah itu, diawali di waktu malamnya, kita mabit dulu di Mina, di Muzdalifah, kemudian mencari batu di sana, kemudian kita melaksanakan perjalanan menuju ke Mina, istirahat di sana, di waktu duha kita menuju ke Jamarot, melempar jumrah Aqobah 7 buah batu, dan hanya di sumur Aqobah saja. Seperti itu. Nah, adapun untuk melempar nanti, kita itu di Mina dari tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13. Ini tanggal 10 tadi disebut sebagai Yaumun Nahar. Ini hari nahar ya. Ini. Nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan, pemotongan. Makanya kenapa kita melempar jumroh, Aqobah, kita memotong sifat-sifat buruk kita yang kita sampaikan ketika wukuf. Ya Allah, ternyata sifat buruk saya ini, sifat negatif saya ini. Nah, ketika jumroh kita lemparkan sifat buruk itu supaya lepas dalam diri kita. Kita potong sifat buruk itu, kita lepaskan dalam diri kita. Itu yang dilaksanakan ketika jumroh Aqobah, hari nahar. Nah, ada hari tasyrik, yaitu dari tanggal 11 sampai 13. Ini tasyrik. Nah, nanti perbedaannya apakah kita sampai 12 atau 13? Kalau kita keluar dari Mina di tanggal 12, itu namanya adalah nafar awal. Syaratnya adalah, ya, saya tarik ke sini, keluar, nah, supaya lebih jelas tulisannya, keluar sebelum maghrib. Nah, jadi syaratnya kalau mau nafar awal di tanggal 12 Dzulhijjah, kita keluar dari Mina menuju ke Mekah itu sebelum waktu maghrib. Maka itu masuk nafar awal. Artinya nanti jumrohnya itu kan hari pertama tadi tanggal 10, 7. Kemudian tanggal 11, 7, tapi di 3 sumur. 7 kali 3, 21 batu. Di tanggal 12 sama 21 batu. Ditambahkan menjadi 49. Ini untuk yang nafar awal. Ini nafar awal. 49 batu yang dipersiapkan untuk jumroh. Adapun nafar tsani, yaitu mereka yang menyempurnakan sampai hari tasyrik terakhir, atau yang di waktu maghrib belum keluar dari Mina, maka ditambah lagi 21. 49 tambah 21. Totalnya jadi 70 batu. Nah, jadi untuk yang melaksanakan nafar awal, yang akan dilempar itu sebanyak 49 batu. Adapun untuk yang nafar tsani, itu batu yang dilempar sebanyak 70 batu. Nah, setelah dari sini, apakah tanggal 12 atau 13, kita kembali ke Mekah lagi. Nah, di sini
antara tanggal 13 ya atau 14. Kita kembali ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Seperti itu. Nah, inilah di antara rute perjalanan pokok dalam pelaksanaan ibadah haji. Selesai tawaf ifadah, maka kita sudah masuk kepada tahallul tsani, yang mana selesai semua larangan ihram. Seperti itu. Insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya, saya akan menyampaikan lebih rincinya lagi. Tadi tentang di Mekah kita melaksanakan umrah wajib, yang seperti apa, yang kemarin disampaikan hanya berupa teksnya saja. Insya Allah besok digambarkan dengan yang seperti apa gambaran di Masjidil Haram, gambaran di tempat tawaf, kemudian gambaran di tempat sa'i, Safa dan Marwah, itu akan digambarkan besok. Setelah itu besoknya lagi akan saya gambarkan apa yang kita lakukan ketika di Arafah. Seperti apa Arafah itu. Kemudian begitupun ketika di Muzdalifah dan juga di Mina. Insya Allah di pertemuan manasik duha yang berikutnya akan disampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك